Kesaksian para ajudan Irjen Verdi Sambo kompak bilang mereka termasuk Brigadir J tertawa-tertawa seperti biasa di perjalanan Magelang menuju Jakarta. Namun sebelum lanjut, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pihaknya mengungkapkan telah mendapat keterangan penuh dari semua ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo terkait kasus wafatnya Brigadir J. Menurutnya, Komnas HAM telah memanggil semua ajudan, termasuk Baradae yang diduga sebagai pelaku sesama polisi tersebut. Namun, dia menegaskan ada satu ajudan Verdi Sambo yang belum memenuhi panggilan Komnas HAM, sosok Brigadir J. Yang satu lagi akan diusahakan dipanggil. Soal keberadaannya bisa ditanyakan pihak kepolisian, ujarnya di Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa 26 Juni 2022. Khairul Anam menjelaskan hasil penyelidikan kepada semua ajudan Verdi Sambo terkait hubungan dengan Brigadir J. Menurutnya, Komnas HAM ingin mendapatkan keterangan jelas terkait kondisi sebelum kejadian. Jadi, bagaimana hubungan semua ajudan dengan Brigadir J dan Verdi Sambo? Kami juga tarik ke belakang sebelum kejadian ketika perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Apakah dalam kondisi tegang atau tertawa? Imbuhnya lagi. Dari hasil pemeriksaan awal, kata dia, para ajudan Verdi Sambo menuturkan hal yang sama, yakni dalam kondisi biasa saja. Menurutnya, 6 ajudan yang diperiksa diminta untuk menggambarkan kondisi sebelum kejadian baku dor tersebut. Kami minta semuanya menggambar peristiwa secara detail. Mereka mengatakan kondisinya sedang tertawa-tertawa ketika perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Katanya lagi, Irjen Pol Verdi Sambo dan Brigadir J. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan tim khusus Polri yang menangani kasus ini untuk melakukan pengusutan di sepanjang rute perjalanan kliennya saat mengawal Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo dari Magelang hingga ke Jakarta. Permintaan tersebut jelas Komarudin perlu dilakukan lantaran pihaknya merasa ada suatu upaya tidak pidana menghilangkan nyawa yang direncanakan di sepanjang perjalanan menuju Jakarta itu. Klaim diancam lalu dilenyapkan. Pengacara keluarga Brigadir Nofrian Cahyoso Huta Barat tersebut, Johnson Simanjuntak, menyebutkan jika wafatnya Brigadir J diduga adanya penganiayaan dan penghilangan nyawa berencana. Johnson mengaku dari laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Brigadir J terkait bukti-bukti ancaman yang didapatinya, semuanya telah diserahkan kepada penyidik yang dimulai dari 6 Juli lalu. Untuk semua bukti ancaman yang kita miliki, semuanya telah kita serahkan kepada penyidik dan tentu kita dalami terus hingga sejauh mana dari 6 Juli lalu, ujar Johnson Simanjuntak Rabu 27 Juli 2022. Johnson belum membeberkan siapa pihak yang melakukan pengancaman terhadap Brigadir J yang belum diketahuinya dan harus diselidiki. Menurutnya, dari laporan yang disebut kepada pihak kepolisian terkait penganiayaan dan penghilangan nyawa berencana, ancaman itu yang harus diselidiki. Karena laporan kami penganiayaan dan penghilangan nyawa berencana junto pasal 55, artinya tidak seorang diri atau bersama-sama, tuturnya. Dikatakannya ancaman yang dilakukan pelaku terhadap Brigadir J dilakukan bukan hanya sekali, namun dilakukan secara berulang melalui telepon Irjen Verdi Sambo dan Brigadir J. Ancaman jelas menggunakan telepon. Katanya dijelaskan jika persoalan ini bermasalah dan muncul. Dirinya menduga adanya persoalan-persoalan di dalam, namun dirinya tak menjelaskan persoalan yang ada di dalamnya. Ya, kalau kasus ini bermasalah kemudian muncul, konsolidasinya sudah ada persoalan di dalam. Apakah itu persoalan reseksual nantinya bisa. Saat ditanya soal ancaman itu dilakukan dari internal Polri, Johnson dengan tegas menjawab jika pengancaman tersebut dengan konteks penganiayaan dan penghilangan nyawa berencana, bukan kasus dor serta pelecehan seksual. Nah, gimana tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.